Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Sebelum memulai khotbah pada sore hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Yeskiel Alfard Neno, biasa disapa Eki, dan saya berasal dari Nusa Tenggara Timur, khususnya Kota Kupang. Sebelum saya memulai khotbah pada sore hari ini, izinkan saya untuk membacakan firman untuk kita semua yang terambil dalam kitab 2 Timotius 2 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-15. Dan perikop panggilan untuk ikut menderita dan nasihat dalam menghadapi pengajar yang sesat. Termasuk ayat ke-8. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti penjahat, tapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Dengarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini. Shalom. Sebelum memulai perenungan kita, izinkan saya untuk menceritakan tentang kisah seorang pelari maraton yang bernama Arsa. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, Arsa adalah seorang pelari maraton yang dari kecil dia memiliki impian atau mimpi yang besar untuk mengikuti ajang atau lomba lari maraton. Nah, pada suatu ketika saat ia mengikuti kejuaraan lomba lari maraton, sebuah insiden terjadi di dalam perlombaan tersebut. Arsa terjatuh dan kemudian kakinya terluka. Nah, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, dalam keadaan itu Arsa sudah menyerah bahkan sebelum mencapai garis finish. Waktu ia terjatuh, ia merasa sudah gagal, ia merasa menyerah. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, tetapi ada momen di mana yang waktu ia melihat ke arah penonton, ia berpikir kalau ia akan diejek, akan dihina, atau akan dicemooh. Tetapi yang terjadi sebaliknya adalah para penonton bahkan justru menyemangati Arsa dan bahkan membuat Arsa merasa untuk ia harus bangkit dan harus menyelesaikan perlombaan tersebut. Kemudian Arsa merasa tergerak oleh sorakan para penonton. Ia membangun dan bangkit tertatih-tatih dan melangkah menyelesaikan lomba tersebut.
Bapak Ibu jemaat yang terkasih, lewat ilustrasi ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua kalau apapun yang kita mulai atau apapun yang sudah kita lakukan, jangan berhenti di tengah jalan. Atau yang lebih tepatnya, jangan merasa putus asa atau cepat menyerah. Kan itu bukan suatu kegagalan atau bukan suatu keputusasaan yang kita alami. Bahkan itu menjadi pengalaman pribadi kita untuk membuat kita bangkit dan melanjutkan ataupun menyelesaikan pertandingan yang sudah kita mulai. Ayat yang menjadi fokus inti dari firman kita pada sore hari ini yaitu di ayat yang ke-15. Usahakanlah supaya kau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Kenapa saya memilih ayat ini? Karena seperti yang sudah saya jelaskan ilustrasi tentang asa tersebut. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, setiap kita pasti mempunyai pekerjaan ataupun kita memiliki kegiatan ataupun bahkan pekerjaan yang kita miliki pun jika kita melakukannya dengan jujur atau kita melakukannya dengan hati yang tulus, itu menjadi satu kunci untuk kita dapat dikatakan layak di hadapan Allah. Kenapa saya bilang begitu? Karena ayat yang ke-15 ini sudah sangat jelas untuk menceritakan atau menjawab pertanyaan yang mungkin muncul di benak kita. Apakah saya sudah layak di hadapan Allah? Apakah saya sudah siap? Ataupun saya sudah merasa cukup dengan apa yang saya lakukan? Bapak Ibu jemaat yang terkasih, di selanjutnya ayat yang ke-15 yaitu yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Artinya jikalau kita melakukan kebenaran ataupun memberitakan kebenaran itu, tidak perlu kita merasa malu, atau tidak perlu kita merasa apakah saya layak memberitakan kebenaran itu, apakah saya sudah merasa cukup melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, apakah itu sudah cukup bagi saya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, lewat firman ini, lewat ayat ini mau mengajak kita untuk kalau kita melakukan sesuatu atau kita melakukan sesuatu, tidak harus kita berpikir untuk apakah saya akan dihina, atau apakah saya akan dicemooh, atau saya akan dijelek-jelekan karena memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tidak mau berbicara sekalian. Itu bukan menjadi tolak ukur atau itu bukan menjadi tujuan di mana kita memberitakan firman. Bukan di situ. Tetapi yang menjadi tujuan utama dari firman ini adalah bagaimana kita mau bangkit, bagaimana kita mau berusaha, bagaimana kita mau melakukan ataupun menyelesaikan suatu pekerjaan atau suatu kita menyampaikan suatu pemberitaan Injil atau kebenaran itu dengan tidak merasa canggung, tidak merasa malu, tapi dengan bersungguh-sungguh dan kita bertekad apapun yang akan kita lakukan, apapun yang akan kita buat, itu yang akan Tuhan lihat, itu yang akan Tuhan pakai untuk menjadi tolak ukur kita. Sebagai penutup dari khotbah ini, yang ingin saya sampaikan kepada kita semua bahwa untuk kebenaran firman Tuhan jangan pernah kita ragu-ragu dan jangan pernah kita takut ataupun merasa malu atau takut dijadikan. Bukan itu bukan menjadi tujuan yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan pada sore hari ini. Tetapi firman Tuhan ini mau mengajak kita untuk mari kita beritakan kebenaran firman Tuhan dengan tidak
takut, dengan tidak merasa malu atau tidak merasa canggung atau apapun yang kita alami. Tapi tentang firman Tuhan, tentang kebenaran itu, kita lawan dan kita maju untuk memberitakan firman.